Jadi gimana nih kabarnya di hari ini? Kembali lagi kita di sekolah minggu. Untuk memulai sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Pada pagi hari ini, yuk kita doa dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita mau masuki firman. Sebelum firman, kita memuji Tuhan dulu, mempersiapkan hati kita dengan lagu Bapak Abraham. Halo, salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Anak-anak tadi telah memuji nama Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Markus 4 ayat yang 35 sampai dengan 41. Mari kita siapkan Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang itu? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Marilah kita dengarkan ceritanya dengan tema atau judul Iman yang Hidup dan Bertumbuh. Mari kita dengarkan ceritanya. Ceritanya murid-murid Tuhan Yesus itu naik perahu di danau mau ke seberang. Murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus naik perahu dengan bercerita-cerita, bersenang-senang, bersendau gurau. Tetapi tiba-tiba di tengah danau ada angin taufan yang kencang sekali menerjang perahu tersebut. Ombak atau gelombang yang besar juga menerjang perahu tersebut atau perahu itu, sehingga perahu itu menjadi goncang ke sana kemari, ke sana kemari. Murid-murid Tuhan Yesus takut sekali, aduh bagaimana ini nanti kalau kita binasa, bagaimana kalau perahunya tenggelam. Dan air makin lama makin penuh di dalam perahu, sehingga murid-murid itu menguras air yang ada di perahu, dikeluarkan semua. Tetapi karena memang anginnya kencang, ombaknya besar, ya, airnya tetap masuk ke dalam perahu. Pada waktu dia ketakutan, baru dia ingat mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan? Tuhan Yesus tidak ada. Dicari ternyata. Dicari karena memang dia takut, mau minta pertolongan Tuhan. Ternyata Tuhan sedang tidur di belakang. Lalu dibangunkan, "Guru, kita mau binasa. Kenapakah Tuhan tidak peduli?" Tuhan Yesus lalu bangun dengan menghardik atau menyuruh diam. Angin tersebut diam, tenanglah. Itu perintah Tuhan Yesus. Angin dan gelombang saat itu juga tenang. Jadi situasinya menyenangkan kembali, keadaannya tenang. Murid-murid sama heran, siapa dia? Danau saja, angin itu juga menurut. Anak-anak, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tadi pada waktu ketakutan mencari Tuhan Yesus? Karena murid-murid Tuhan Yesus percaya, yakin kalau Tuhan Yesus menolongnya. Tuhan Yesus membantu sehingga mereka tidak binasa. Jadi pada waktu ketakutan mereka mencari Tuhan Yesus, minta pertolongan, minta perlindungan. Sekarang anak-anak pernah merasa takut? Apa sebabnya? Mungkin anak-anak takut karena ada kecoa, takut karena ada ular, mungkin juga takut karena gelap, gelangan. Pada waktu ketakutan, anak-anak apa yang kamu lakukan? Mungkin ada yang berteriak, "Mama, ada kecoa, takut." Lalu mama datang membawa pentungan itu untuk menghalau kecoa. Mungkin kalau ada ular, ayah, ada ular, takut. Ya, bapak juga datang dengan bawa pentungan itu untuk membunuh atau menghalau ular tersebut. Sehingga anak-anak juga merasa tenang. Waktu gelap pun demikian. Mama gelap, takut. Nah, ibu datang
mungkin dengan bawa lilin. Sekarang, apa sebabnya pada waktu ketakutan anak-anak mencari mama, anak-anak mencari papa atau ayah? Apa sebabnya? Karena anak-anak yakin, percaya bahwa ayah, ibu atau mama dan papa itu mau menolongnya. Ayah dan ibu mesti membantu. Jadi anak-anak yakin, percaya sekali, mengimani akan dibantu sehingga menjadi selamat. Dan yang berikutnya, karena anak-anak sudah yakin dan percaya, itu hendaknya selalu dikembangkan. Iman atau kepercayaan itu harus selalu bertumbuh, makin lama menjadi kuat. Anak-anak ingat enggak pada waktu masih bayi, pernah diceritain mama bagaimana waktu masih bayi bisanya hanya minta minum, tidak bisa minum sendiri, karena pipis, mama mengganti celananya dan sebagainya. Jadi masih kecil, mungil, imut-imut waktu kecil. Tapi sekarang anak-anak sudah besar dan kuat, tumbuh menjadi besar dan kuat. Sekarang anak-anak itu sudah tumbuh menjadi besar. Tanya mama, diapain anak-anak dari bayi sekarang menjadi besar, tumbuh menjadi kuat, diapain? Coba tanya mama. Ya karena anak-anak dirawat, diberi makan, ya, makan nasi, sayur, lauk, makan buah, dan yang lain-lainnya. Juga diberi minum, minum ASI, minum susu, minum air putih, minum jus, dan yang lain-lainnya. Sehingga anak-anak menjadi tumbuh besar dan kuat. Anak-anak pengen kuat kan? Pengen tumbuh menjadi besar dan kuat, maka anak-anak harus makan. Makan yang bergizi. Ya, anak-anak suka sayur, suka buah, ya. Anak-anak pintar semua. Jadi dapat tumbuh dengan baik. Itu adalah tubuh kita. Bisa tumbuh karena diberi makan dan minum. Sekarang mengenai kepercayaan kita tadi, keyakinan atau iman. Bagaimana agar iman kita itu dapat hidup dan dapat bertumbuh. Tadi kita kan punya keyakinan, punya kepercayaan. Agar iman kita dapat tumbuh, hidup dan tumbuh, maka juga harus diberi makan. Makanannya apa? Siapa yang tahu? Diberi nasi? Diberi sayur? Tidak. Iman kita agar tumbuh, hidup dan tumbuh harus diberi makan, yaitu dengan cara membaca kitab suci atau mendengarkan firman Tuhan. Membaca kitab suci dan juga berdoa tiap hari. Itu adalah makanannya. Karena memang firman Tuhan itu adalah roti kehidupan dan air kehidupan. Dengan membaca kitab suci dan berdoa tiap hari, maka iman kita akan hidup dan bertumbuh. Demikianlah firman kita untuk hari ini. Marilah kita
ingat-ingat cerita ini agar iman kita selalu hidup dan tumbuh. Jangan lupa baca kitab suci dan doa tiap hari agar iman kita hidup dan bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami agar benar-benar kami mempunyai iman yang hidup dan selalu bertumbuh. Ingatkan kami tiap hari Tuhan untuk membaca kitab suci dan juga berdoa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi gimana nih Mas Soterio firmannya? Puji Tuhan luar biasa banget. Terberkati banget sama firman yang udah disampaikan barusan. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan kelegaan dari firman yang tadi ya. Teman-teman juga bisa merasakan sukacita gitu. Tapi acaranya masih enggak sih Mbak? Masih. Ya amsyir. Jadi gimana nih Mas Soterio tentang firmannya? Jadi puji Tuhan luar biasa banget firman yang udah disampaikan tadi. Semoga teman-teman juga terberkati ya. Teman-teman mendengarkan kan yang di rumah? Ayo harus mendengarkan. Terus acaranya masih enggak sih Mbak Damai? Ya udah mau selesai Ya nih. udah mau selesai. Terus habis ini kita mau ngapain? Mau ngapain Mbak? Muji nama Tuhan? Ya, iya. Mau memuji nama Tuhan lagi? Mau teman-teman? Yaudah, yuk.
teman-teman, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan, supaya firman yang dibawakan tadi bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.